Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai arus bolak-balik atau arus AC yang bertujuan untuk memberikan wawasan baru serta menjadi bagian dari final assignment dari mata kuliah Fisika Dasar 2. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safa Dona Azura dari NPM 240 320 10 217. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, saya akan sedikit intermezzo. Tahu nggak sih bahwa listrik yang digunakan di rumah kita adalah listrik bolak-balik atau listrik AC. Nah, sumber listrik AC berasal dari generator AC yang dioperasikan oleh PLN. Lalu listrik ini itu didistribusikan ke rumah melalui jaringan dan dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menyalakan peralatan elektronik yang ada di rumah seperti kipas angin, lampu, televisi, kulkas, dan lain-lain. Nah, tahu nggak sih apa itu listrik bolak-balik dan besaran apa aja yang terdapat dalam listrik bolak-balik? Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang arus DC dan AC, nilai-nilai dalam listrik AC, dan rangkaian murni listrik bolak-balik. Sebelumnya, kita akan mengetahui perbedaan dari arus DC dan AC, di mana arus DC sendiri adalah arus listrik yang mengalir dalam satu arah tetap, contohnya yaitu baterai dan aki. Lalu terdapat pengertian dari arus AC, yaitu arus listrik yang arah dan besarnya berubah secara periodik. Contohnya yaitu generator listrik dan PLN. Nah, besaran dalam listrik bolak-balik itu terdapat arus dan tegangan, di mana arus sendiri itu dilambangkan I besar, yaitu arus yang nilainya berubah terhadap waktu, lalu tegangan dilambangkan dengan huruf V, yaitu tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Nah, selanjutnya yaitu terdapat persamaan listrik bolak-balik, yaitu I sama dengan IM dikali sin omega T dan V sama dengan VM dikali sin omega T, di mana I adalah arus bolak-balik dan IM adalah arus maksimum. Dan keduanya dalam satuan ampere. Dan V yaitu tegangan bolak-balik dan VM adalah tegangan maksimum dan keduanya dalam satuan volt. Omega yaitu kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon. Dan T sendiri adalah waktu dalam satuan sekon. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh penerapan dari arus AC, yaitu ada pendingin ruangan atau air conditioner, yaitu ada kulkas, lalu ada mesin cuci, dan ada setrika. Lalu terdapat contoh penerapan arus DC, ada laptop yang sering digunakan oleh mahasiswa sehari-hari, ada motherboard, lalu ada handphone, dan ada lampu LED. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nih alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan yang ada dalam arus DC dan AC, yaitu namanya osiloskop. Nah, di osiloskop ini dia tuh akan menunjukkan nih bahwa di alat ini tuh terdapat tegangan sebesar berapa volt dan di arus AC sebesar berapa volt. Dan itu tuh dibedakan mengenai kan kalau misalnya DC itu adalah satu arah, kalau AC itu dia berubah terhadap waktu. Ini kita bisa lihat perbedaannya yaitu dari grafiknya yang ditunjukkan dalam osiloskop. Lalu selanjutnya yaitu ada rangkaian listrik bolak-balik. Nah, rangkaian listrik
Bolak-balik adalah rangkaian listrik yang terdiri atas satu atau beberapa beban yang dihubungkan dengan sumber listrik AC. Nah, rangkaian listrik bolak-balik itu ada dua berupa rangkaian murni dan rangkaian kombinasi, di mana rangkaian murni itu melibatkan satu komponen seperti resistor, konduktor, atau kapasitor. Lalu, rangkaian kombinasi itu berupa rangkaian kombinasi dua komponen atau pula ketiganya. Lalu dan di video kali ini tuh kita akan membahas mengenai rangkaian murni saja. Nah, di dalam rangkaian murni listrik bolak-balik itu terdapat tiga, yaitu ada rangkaian resistif, ada rangkaian induktif, dan ada rangkaian kapasitif. Mari kita bedah satu persatu. Nah, rangkaian resistif itu adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah resistor R yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC, di mana terdapat persamaan tegangan pada resistor yaitu VR sama dengan Vm dikali sin omega T. Lalu untuk menghitung arus pada resistor yaitu I sama dengan VR dibagi R atau Vm dikali sin omega T dibagi R atau sama dengan IM dikali sin omega T. Lalu pada resistor itu juga berlaku persamaan IM sama dengan Vm per R, yaitu Vm sendiri dapat dijabarkan melalui IM dikali R, lalu ada IF, IEF sama dengan VEF per R atau VEF sama dengan IEF dikali R. Nah, keterangannya yaitu VR sendiri adalah tegangan pada resistor, Vm adalah tegangan maksimum, dan VEF adalah tegangan efektif, dan ketiganya dalam satuan volt. Lalu I adalah arus pada resistor, IM adalah arus maksimum, IEF adalah arus efektif. Ketiganya dalam satuan ampere. Lalu R sendiri adalah hambatan resistor dalam satuan ohm, dan omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon. Lalu, rangkaian resistif itu dapat dilihat dari hubungan arus dan tegangan pada resistor dalam rangkaian listrik bolak-balik. Nah, dapat dilihat dari grafik persamaan V sama dengan Vm dikali sin omega T dan I sama dengan Im dikali sin omega T. Sudut fase arus sama dengan sudut fase tegangan. Nah, jika sudut fase sama dalam diagram fasor akan tampak segaris seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu ada rangkaian induktif, di mana rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor L yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Nah, hambatan pada induktor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif atau XL yang dirumuskan sebagai XL sama dengan omega L. Tegangan dan arus pada induktor dapat dihitung melalui V sama dengan Vm dikali sin dikali omega T ditambah pi per 2, dan cara menghitung arus pada induktor yaitu I sama dengan Im dikali sin omega T. Nah, pada induktor juga berlaku persamaan Vm sama dengan Im dikali reaktansi induktif atau dan VL sama dengan I dikali reaktansi induktif. Lalu ini ada keterangan rumusnya di mana XL adalah reaktansi induktif dalam satuan ohm dan L adalah induktansi dalam satuan Henry. V adalah tegangan sesaat pada induktor, VL adalah tegangan antara ujung induktor, dan Vm adalah tegangan maksimum pada induktor, dan ketiganya dalam satuan volt. Lalu I adalah arus pada induktor dan Im adalah arus maksimum, dan keduanya dalam satuan ampere, dan omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, dan T adalah waktu sama dengan dalam satuan sekon. Nah, dalam rangkaian induktif itu terdapat hubungan arus dan tegangan pada induktor dalam rangkaian listrik bolak-balik.
Nah, dalam grafik ini, dan persamaan V sama dengan Vm dikali sin omega T ditambah pi per 2 dan persamaan I sama dengan Im dikali sin omega T, berarti sudut fase tegangan lebih besar daripada sudut fase arus sebesar pi per 2 atau sebesar 90 derajat. Nah, selanjutnya yaitu ada rangkaian kapasitif, di mana rangkaian kapasitif itu rangkaian yang terdiri atas sebuah kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Nah, hambatan pada kapasitor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi kapasitif atau XC yang dirumuskan sebagai XC sama dengan 1 per omega C. Nah, pada rangkaian kapasitif itu berlaku V sama dengan Vm dikali sin omega T dikurangi pi per 2 atau I sama dengan Im dikali sin omega T. Nah, pada kapasitor itu juga berlaku persamaan Vm sama dengan Im dikali Xc dan Vc sama dengan I dikali Xc dengan keterangan rumus sebagai berikut. Nah, Xc sendiri yaitu reaktansi kapasitif dalam satuan ohm. C adalah kapasitansi kapasitor dalam satuan farad. F adalah tegangan sesaat pada kapasitor. Vc adalah tegangan antara ujung kapasitor. Vm adalah tegangan maksimum pada kapasitor dan ketiganya dalam satuan volt. I adalah arus pada kapasitor. Im adalah arus maksimum dan keduanya dalam satuan ampere. Lalu terdapat omega yaitu kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Nah, hubungan arus dan tegangan pada kapasitor dalam rangkaian listrik bolak-balik itu dapat dilihat dari grafik dan persamaan V sama dengan Vm dikali sin omega T dikurangi pi per 2 dan I sama dengan Im dikali sin omega T. Nah, dapat disimpulkan sudut fase tegangan itu lebih kecil daripada sudut fase arus sebesar 90 derajat. Oke, sekian video presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, penyebutan rumus, atau penyebutan apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.